Setelah kita diwafatkan oleh Allah, lalu dibangkitkan kembali oleh Allah, semua saksi akan bercerita siapa diri kita sebenarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama yang akan bersaksi di akhirat adalah hati nurani kita. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada sikap yang terbaik dari seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah ditentukan jadwal kematian bagi dirinya hari demi hari, jam, menit, detik, semakin dekat dengan jadwal kematian kita. Akan tetapi Allah rahasiakan itu agar senantiasa kita selalu mempersiapkan diri dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, hingga pada saatnya nanti kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup kita sebentar di dunia ini, muddatan. Hidup kita yang sebentar di dunia ini selalu dalam kesaksian, dan semua saksi digerakkan oleh Maha Saksi Allah Jalla Jalaluh, dan semua saksi nanti akan mensaksikan kita, akan menyaksikan kita di akhirat nanti. Setelah kita diwafatkan oleh Allah, lalu dibangkitkan kembali oleh Allah, semua saksi akan bercerita siapa diri kita sebenarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama yang akan bersaksi di akhirat adalah hati nurani kita. Allah ciptakan pada tubuh ini hati yang diberi nur,
nurani. Ada tetesan cahaya Allah pada diri kita, sehingga melalui hati nurani kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Bahkan sebelum kita bertindak pun, hati nurani telah tahu jawabannya lebih dulu. Fasawwaka fa'adalak. Hati nurani cenderung berbuat baik. Jadilah kalau kita berbuat maksiat, sebenarnya kita berbuat maksiat pada diri kita sendiri. Kalaulah kita berbuat zalim, sebelum menzalimi orang lain, lebih dulu kita telah menzalimi diri kita sendiri. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Sebenarnya manusia benar-benar kufur kepada Allah karena mereka melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan dalam kesengajaan, dalam kesadaran, dalam kesaksian hati nuraninya. Ia tahu jinah itu haram, ia tahu mabuk judi itu haram, korupsi itu haram, tapi terus dilakukannya. Maka hati nurani berubah menjadi zulmani, gelap dalam dirinya, tidak ada cahaya hidayah pada dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang kedua, yang akan bersaksi di akhirat nanti adalah para malaikat. Siang malam malaikat menyaksikan kita. Wahai saudaraku yang beriman, perhatikan surah Qaf ayat 18. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kalau Al-Quran kita baca, seolah-olah Al-Quran berbicara dengan kita. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah berkata satu kata kecuali setiap perkataan kita ini dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Surah Al-Infitar ayat 10, 11, 12. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya pada diri kalian ada para penjaganya, kiraman katibin. Mereka lah para malaikat yang mulia, selalu mencatat, merekam rapih apa yang menjadi lakonmu selama di dunia ini. Allahu Akbar. Para malaikat merekam semua aktivitas kita, dan nanti mereka akan bersaksi di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga yang akan bersaksi di akhirat nanti adalah tubuh kita, jasad kita, tangan, kaki, badan kita ini akan bersaksi di hadapan Allah. Perhatikan surah Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kesaksian nanti, nakhtimu ala afwahihim, aku bungkam mulut mereka, kata Allah. Sehingga mulut yang pandai bicara ini, mulut yang biasa bersilat lidah ini, mulut yang biasa berbohong busuk ini, Allah bungkam. Mulut tidak lagi bisa berkata-kata. Wa tukallimuna aydihim, tetapi tangan-tangan inilah yang akan berbicara di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki ini akan bersaksi di hadapan Allah. Apa yang telah diperbuat oleh tangan dan kaki ini semuanya akan bersaksi. Kemana saja kita melangkah, kaki ini akan bercerita. Beruntung kita menjadi orang yang beriman. Mulai kita bangun sholat malam, melangkahkan kaki ke kamar mandi untuk bersuci. Setelah itu kita melakukan sholat malam. Setelah itu membangunkan keluarga kita. Setelah itu kita melangkahkan kaki
ke masjid menuju sholat berjamaah subuh, orang yang berjalan kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah, kaki kanan rahmat Allah, kaki kiri adalah langkah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata bukan hanya tangan, bukan hanya kaki yang akan bersaksi di akhirat nanti. Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Akan bersaksi juga sam'uhum, telinga akan bersaksi di akhirat. Wa absaruhum, mata kita akan bersaksi di akhirat nanti. Allahu Akbar. Bukan hanya telinga, bukan hanya mata, wa juluduhum, tetapi kulit yang membungkus badan kita pun akan bersaksi. Inilah mengapa orang bermaksiat, dia berontak nanti ke kulitnya sendiri. Orang yang zalim, kafir, munafik, fasik, mereka akan berontak dan protes pada kulitnya sendiri di akhirat nanti. Wa qalu li juludihim, mereka protes pada kulitnya, lima syahidtum alaina, hai kulit, mengapa engkau menyaksikan kekufuranku, kekafiranku, kemaksiatanku? Allahu Akbar. Apa jawab kulit? Antaqanallah alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Allah lah yang menciptakanku, kata kulit. Begitu mudah bagi Allah membuat aku bisa berbicara. Beruntung kita menjadi orang yang beriman, ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang beriman. Kulit kita selalu dibasuh, dicuci dengan air wudu, dan kita tidak menyentuh kecuali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang akan bersaksi di akhirat nanti adalah alam semesta ini. Bumi di mana kita berpijak, tembok di mana kita bersandar, pepohonan, semua akan bersaksi di akhirat nanti. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami yang menghidupkan, kata Allah. Kami yang mematikan, kata Allah. Wa naktubu ma qaddamu, setiap langkah-langkah kalian itu dicatat. Dan ternyata bukan hanya setiap langkah, wa atharahum, bahkan bekas kita duduk, bekas kita melangkah, itu bekas-bekas kita pun akan dicatat oleh para malaikat. Itulah mengapa orang sholat sunnah itu selalu berpindah-pindah tempat, agar tempat itu menjadi saksi. Semakin banyak tempat menjadi saksi akan kesolehannya. Allahu Akbar. Bumi ini merekam rapih apa yang menjadi lakon kita di dunia ini. Maka ketika orang yang beriman itu meninggal, dikuburkan, bumi ini tawassau, melebarlah. Allahu Akbar. Tetapi ketika orang yang bermaksiat, orang kafir, mati, dikubur, tadayyaku, himpit dan persempitlah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allahu Akbar. Kemudian yang akan bersaksi di akhirat nanti adalah manusia, teman. Orang berzina, teman zinahnya akan bersaksi. Orang korupsi, teman korupsinya akan bersaksi. Orang berjamaah di masjid, teman berjamaahnya akan bersaksi atas kesolehannya. Bukankah kita di dunia saja pengen disaksikan sebagai orang yang baik? Lihat, setelahnya sholat jenazah, imam maju ke depan, lalu berishad, wahai saksikan saudaraku bahwa ini adalah mayit bagus. Di dunia saja kita pengen disaksikan sebagai orang baik, orang bagus.
apalagi nanti di akhirat. Tentunya kita ingin saudara-saudara kita menyaksikan atas kesolehan kita. Yang terakhir, yang akan bersaksi di akhirat nanti adalah Allah sendiri. Wa kafa billahi syahida. Wahai saudaraku yang beriman, kita hidup ditatap oleh Allah, dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah. Perhatikan, simbol pertama dalam sholat adalah melakukan takbiratul ihram dengan mengangkatkan kedua tangan kita seraya kita bertakbir Allahu Akbar. Bukankah mengangkatkan tangan itu adalah menyerahkan diri ke Allah? Segala sesuatunya itu datang dari Allah, minallah billah ilallah. Dari Allah, oleh Allah, dan semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersaksi, kita berikrar di dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghamal liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasara din wa khudhul man khadhalal muslimin. Waj'al baldatana hadhihi Indonesia baldatan tayyibatan tajri fiha ahkamuka sunnatu rasulik ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'anna al-ghalaa'a wal balaa'a wal waba wal fahsya wal munkar wal wasuyuf al mukhtal wal syada'id al mihan ma zahara min habatan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allah